Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan kita kesehatan pada siang hari ini dan dapat memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan aktivitas pada hari ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dia berada di sisi surga terbaiknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM saya 120160050 dengan mata kuliah hari ini yaitu Islamic Marketing dan Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin, SE, MM, CH, CPH, CM. Baik, materi yang akan saya bahas hari ini mengenai tugas UTS. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari bagian yang pertama dari tugas yang Bapak berikan. Dalam tugas yang pertama, Bapak menanyakan berapa kali saya menghadiri perkuliahan. Alhamdulillah, selama perkuliahan saya masuk terus atau menghadiri setiap perkuliahan yang Bapak ajarkan, yaitu sudah selama 8 kali dari setiap perkuliahan yang Bapak jelaskan. Untuk pertemuan dengan Zoom itu ada 7 kali, dan untuk tugas UTS ini merupakan tugas yang ke-8. Dengan tugas ke-8 ini tidak adanya menggunakan pembelajaran melalui Zoom. Pertanyaan kedua itu mengenai apakah Anda membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan di grup WA. Jika iya, jelaskan secara singkat isi RPS tersebut. Ya, saya membaca RPS dari Islamic Marketing yang dikirimkan dalam grup WA. Ringkasan dari RPS yang dikirim di grup WA yaitu mampu mengidentifikasi segmen dan target pasar dalam Islam. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknik dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen dan pemasaran Islam. Maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran, peran pemasaran dalam Islam. Pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis Islam, riset atau bisa dikenal dengan tabayun jika dalam Islam, pemasaran dan kepuasan pelanggan dalam Islam, upaya meningkatkan nilai pelanggan, analisis pasar konsumen dan pasar bisnis Islam, persaingan bisnis dalam Islam, ekuitas dan positioning merek ekuitas dan positioning merek dalam Islam, upaya meningkatkan nilai pelanggan atas dan nilai pelanggan dalam Islam. Itu nama ada. Pengolahan bisnis, jasa dan jasa pendukung produk dalam Islam, strategi penetapan harga dalam Islam, dan perkenalan produk baru dalam Islam. Yang pertama itu adanya tujuan tugas, yaitu seperti revisi materi yang telah diajarkan di kelas, menambah kasanah pengetahuan mahasiswa dengan melakukan analisis antara teori dan kondisi nyata di masyarakat. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan menganalisis dan komunikasi mahasiswa. Yang selanjutnya adalah uraian tugas. Uraian tugas itu mencakup adanya objek penerapan, itu membuat ringkasan materi yang telah diajarkan pada setiap bab. Yang kedua yaitu
yang harus dikerjakan dan batas-batasan. Nah, di sini adalah membuat ringkasan materi yang diajarkan berdasarkan waktu atau batasan yang sudah diberikan Bapak. Yang selanjutnya itu adalah C, metode atau cara pengerjaan dan acuan yang digunakan. Maksud di sini adalah merekam pemaparan materi ringkasan yang telah diajarkan pada setiap bab dengan menggunakan video atau record tentang video, record materi maksudnya. Yang selanjutnya adalah deskripsi luaran, yaitu output yang dihasilkan atau dikerjakan tugas dikumpulkan dalam bentuk YouTube dengan link. Yang ketiga itu adalah kriteria penilaian. Kriteria penilaian yaitu penampilan dalam memaparkan materi, yaitu dinilai 25%. Selanjutnya, sistematika dan menyampaikan pemaparan ringkasan materi yaitu sekitar 50%. Yang ketiga adalah ketetapan waktu pengumpulan yaitu 25%. Penentuan nilai akhir kuliah yaitu adalah UTS 30%, UAS 40%, terstruktur 20%, aktivitas 10%. Itu yang terangkum dalam RPS yang dikirim di link grup WA. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Baik, saya melakukan video record setiap pertemuan yang Bapak berikan. Ini adalah pertemuan pertama tentang RTS. Yang pertemuan kedua, selanjutnya adalah pertemuan kedua. Kesimpulannya atau ringkasannya adalah pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stockholders-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Stakeholders dalam kurung itu terbagi individu atau kelompok bersangkutan dengan perusahaan peredaran pemasaran syariah dan konvensional. Kelebihan dari pemasaran syariah yaitu pertama adalah testis atau rabiah, yaitu sifat yang religius diniyah. Kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam pembuatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua yaitu adalah etis atau akhlakiyah, yaitu syariah marketing sangat mengedepankan masalah akhlak, moral, etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga yaitu realistis atau al-wakiyah, yaitu syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, bagaimana keluasan dan keluasan syariat Islamiyah yang melandasinya. Yang keempat adalah humanistis atau al-insaniyah, adalah pengertian humanis atau al-insaniyah adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewaniannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Itu untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan ketiga atau yang selanjutnya yaitu adalah ringkasannya, terdapat beberapa peran pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Nah, yang pertama itu dalam sektor bisnis,
Pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan dan penerbangan, perbankan dan lain sebagainya. Yang kedua itu dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi pengurusan tinggi rumah sakit dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintah juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial seperti kampanye anti rokok, narkoba, anti seks bebas, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dalam sektor internasional. Pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global, yaitu pemasaran secara menyeluruh kepada kepada negara-negara yang mereka tuju, atau melakukan hubungan internasional dengan menggunakan perdagangan, dan hal itu harus membutuhkan namanya pemasaran. Itu sedikit ringkasan dari bab 3. Selanjutnya adalah ringkasan dari bab 4. Untuk ringkasan singkat dari bab 4 yang sudah kita pelajari, yaitu perencanaan merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat perkembangan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dan perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Pandangan Islam tentang perencanaan pemasaran, hendaknya manusia membuat suatu perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Itu adalah sedikit ringkasan dari bab 3. Maksudnya sedikit ringkasan dari bab 4. Selanjutnya adalah ringkasan bab 6, yaitu mengenai tabayun. Ringkasan dari bukan bab 6, maksudnya bab 5. Ringkasan dari bab 5 yaitu tabayun adalah suatu ajaran Islam yang sudah dikenalkan sejak zaman Rasulullah SAW. Secara bahasa, tabayun memiliki arti mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebajikan dan sebagainya, hingga jelas dan benar pemasarannya. Dalam Islam, check and recheck disebut tabayun. Tabayun atau verifikasi merupakan ajaran penting dalam agama Islam yang harus kita amalkan agar sebisa mungkin terhindar dari fitnah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berhati-hati dan tidak segan untuk mencari bukti terkait dengan isu tentang suatu tuduhan atau yang berkaitan dengan identifikasi. Karena sudah seharusnya setiap perusahaan mengaturkan kondisi lingkungan bisnis dan selalu melakukan identifikasi untuk menjauhi perubahan pasar. Penanggung jawab utama dalam melakukan identifikasi perusahaan besar yang terjadi dalam pasar berada pada bidang pemasaran. Itu adalah ringkasan dari pertemuan ke-5. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset adalah singkatnya, riset adalah penelitian berasal dari kata
Read and search, mencari sesuatu yang baru, menjadi hakikat. Dari kata research, bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penjelasan masalah lewat research atau penelitian. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Itu adalah sedikit ringkasan dari bab 6 atau pertemuan ke-6. Untuk pertemuan ke-7, sedikit ringkasan dari pertemuan ke-7 itu, pelanggan adalah seseorang yang melakukan pembelian secara berulang-ulang. Pelanggan dapat berupa individu maupun lembaga yang menjadi anggota atau member dari sebuah kegiatan komersial yang biasanya dibuktikan dengan kartu anggota, dengan atau tanpa membayarkan ke anggotanya. Nah, mengenai pelanggan, kita juga harus melakukan namanya loyalitas dan juga kepuasan terhadap pelanggan kita. Loyalitas yang dimaksud di sini, kita juga memberikan apresiasi kepada para pelanggan kita agar mereka tertarik untuk tetap belanja di perusahaan kita atau belanja di toko kita. Dan untuk kepuasan pelanggan, kita harus melayani pelanggan dengan sangat baik, tentunya dalam memberikan informasi tentang produk yang mereka inginkan, dan kita juga harus mendengarkan apa yang ingin mereka dapatkan dari toko kita. Itu sedikit ringkasan dari bab 4. Ya, maksudnya sedikit ringkasan dari bab 6. Ini untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3. Untuk yang keempat, sama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal di diskusi dalam Zoom? Jika ya, soal-soal apa yang Anda jawab waktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Sama saya mengikuti Zoom, saya aktif dalam melaksanakan perkuliahan melalui Zoom. Pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab adalah yang pertama itu dalam konsep pemasaran atau dalam pertemuan konsep pemasaran. Pertanyaan yang saya jawab adalah pertanyaan pertama yaitu sebutkan prinsip pasar dalam Islam dan jelaskan. Itu pertanyaan yang saya jawab dalam pertemuan melalui Zoom. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mekanisme pasar pada masa yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua Khulafaur Rasyidin, yang ketiga Bani Umayyah, dan yang keempat adalah Bani Abbasiyah. Itu adalah pertanyaan kedua yang saya jawab. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang permintaan, harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, ekspektasi konsumen, masalah, dan penawaran keuntungan. Itu pertanyaan yang saya jawab. Ya, masih saya ingat hanya 3 pertanyaan tersebut. Namun ada beberapa yang saya jawab pertanyaannya, tapi saya sudah agak lupa tentang pertanyaan yang mana saya jawab. Saya takut ada kesalahan nantinya jika saya mengatakan bahwa saya menjawabkan soal ini. Takutnya bukan soal ini yang saya jawab, tapi soal yang lain. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa jawab yang pastinya adalah jawaban dari 3 pertanyaan tersebutlah yang saya jawab. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian D untuk mengenai tugas UTS hari ini. Pertanyaan pertama untuk bagian kedua yaitu coba saudara bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2, sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Yang pertama adalah surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kandungan dari surah ini mengatakan bahwa kita harus melaksanakan sholat. Maka setelah kita melaksanakan sholat, maka kita diizinkan untuk melakukan semua kegiatan yang dibutuhkan. Namun harus kegiatan yang memang sudah sesuai dengan perintah Allah dalam hadis dan Al-Quran. Dan carilah karunia atau pahala sebanyak mungkin dan ingatlah Allah sebanyak mungkin agar kita semua menjadi beruntung. Berkaitan dengan pemasaran, kita juga tidak boleh melupakan yang namanya sholat dalam melakukan pemasaran. Jangan sampai saking kita mementingkan pemasaran, kita melupakan yang namanya sholat. Dan jangan lupa kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap usaha atau kegiatan yang akan kita laksanakan agar akan mendapatkan keberkahan atau keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berkaitan dengan namanya pemasaran. Begitu juga dengan pemasaran, kita harus ingat dalam pemasaran harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam melakukan setiap pemasaran yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tughillu syai'ira li wala syahrul harama wala hadiya wala qalaida wala aminal baital hurma. Makan wala minal baital haram yabtaguna fadla rabbih wa ridwana wa iza halatum fasbutu wala yazrimanakum syai'an min صدكم عن المسجد الحرام من تضوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban dan qalid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahman. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, dan pada Allah sesungguhnya Allah akan sangat berat siksanya. Dari kandungan dari surah ini adalah mengatakan bahwa kita orang-orang beriman jangan sampai kita mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah atau suatu kegiatan yang memang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai karena kebencian kita terhadap seseorang kita menghancurkan ibadahnya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadahnya. Dan juga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan suatu kegiatan yang baik atau hal-hal yang baik. Jangan sampai kita tolong menolong dalam melakukan kegiatan buruk. Kandungan ini berkaitan dengan pemasaran. Jika seseorang melakukan pemasaran, jangan sampai kita merusak kegiatan yang dia lakukan atau pemasaran yang akan dia laksanakan. Dan juga kita harus saling tolong menolong jika pemasaran itu bermanfaat bagi orang banyak. Jangan sampai akibat kebencian kita kepada salah satu atau suatu pihak
menyebabkan kita merugikan orang lain dan menyebabkan orang lain tersiksa. Itu berkaitan dengan pemasaran. Pertanyaan yang kedua yaitu, coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Konsep pemasaran dalam Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stockholdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan pemasaran, surah-surahnya yaitu adalah surah An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah la'an antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Di sini, kandungan dari surah ini menyatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman, janganlah kita mengambil hak orang lain atau harta milik orang lain yang bukan milik kita, kecuali berdasarkan suka sama suka. Berkaitan dengan pemasaran, sangat berkaitan, jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Dan pemasaran kayak dana dalam melakukan pemasaran. Ya, pemasaran jangan sampai kita curang dalam melakukan hal tersebut. Kecuali itu kan berdasar suka sama suka, berarti kecuali dari pihak pemimpin atau manajernya memberikan kita bonus dan memberikan uang kepada kita untuk melakukan pemasaran, memang hanya khusus untuk biaya diri kita, bukan untuk biaya pemasarannya. Itu surah yang berkaitan dengan pemasaran salah satunya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, ada pernyataan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jika setuju, jelaskan jawaban Anda. Dalam hal ini, saya dengan pernyataan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran, menurut saya setuju. Karena dalam setiap kegiatan pemasaran harus adanya yang namanya keadilan, kejelasan, terus adanya kejujuran, dan juga adanya hak-hak atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan yang tidak boleh merugikan orang lain. Sedangkan dalam Islam, hal tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap kita melakukan suatu kegiatan, jangan sampai kita menipu orang lain. Kita harus jujur kepada orang lain tentang produk-produk atau barang-barang yang kita jual. Terus kita juga harus memberikan kejelasan dari produk-produk kita. Dan juga kita tidak boleh membohongi suatu pihak atau orang lain, mau pimpinan kita ataupun para konsumen yang akan belanja kepada toko kita. Kita juga harus menjauhi namanya riba. Kalau dalam Islam, riba itu tidak merugikan satu pihak, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hal ini sama-sama menguntungkan. Itu juga dalam bisnis, kita juga tidak boleh melakukan kerugian kepada konsumen kita, baik kita ataupun orang lain. Dengan hal ini, Islam, berdasarkan pernyataan tersebut, Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran itu sangat benar, karena berdasarkan aspek-aspek tersebut, di situ sudah mencakup keseluruhan dalam melakukan suatu bisnis, yang mana hal tersebut sudah dijelaskan dalam Islam, dan Islam selalu menyesuaikan keadaan atau pernyataan yang dalam Islam itu memang sudah sangat benar dan tepat, sehingga
Hal ini menjadi acuan yang baik dalam melakukan bisnis, agar kita bisa menjalankan bisnis yang bersih, baik, dan terpercaya. Untuk pertanyaan keempat, coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila azalim musamman faqtubuh فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليميل الذي عليه حق وليتق ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون من الشهداء إن تعدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبأس شهداء فلا بأس شهداء إذا مدوا ولا تسعموا أن تقربوا صغيرا أو كبيرا إلى عزله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى على ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح على تكتبوها وشاهدوا إذا تبايعتم ولا يضر قدموا ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang-orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seseorang lupa, maka yang seseorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu itu tidak menuliskan. Dan apabila saksi dipersulit, dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kandungan dari ayat ini mengatakan bahwa
Jika kita melakukan suatu atau membuat utang atau memberikan utang kepada seseorang, maka kita harus menyediakan yang namanya saksi. Saksi itu yang diwajibkan adalah 2 orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka harus ada 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dalam melakukan hal ini, kita diwajibkan untuk mencatat atau menulis utang yang kita ambil. Mau kecil ataupun besar, tetap harus ditulis dalam hal yang dikatakan dalam surah ini. Jika orang-orang yang itu tidak berakal atau memiliki penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya, maka itu bisa dilakukan yang namanya wali. Inilah isi kandungan tersebut. Dan setiap saksi yang kita pilih itu haruslah saksi yang kita sukai atau memang dekat kepada kita dan baik kepada kita. Dan nantinya saat saksi itu ditanya, maka dia akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kesaksiannya. Dan harus mau datang ke dalam, harus mau menjawab setiap pertanyaan. Jangan sampai kita menambah saksi yang memang tidak kita sukai atau memiliki sedikit permasalahan kepada kita. Berkaitan dengan pemasaran juga harus begitu. Dalam kita melakukan pemasaran atau akan melakukan pemasaran, kita juga butuh yang namanya saksi atau pihak yang akan menjadi saksi dalam transaksi yang akan kita lakukan. Jangan sampai pihak yang kita pilih itu adalah pihak yang tidak suka dengan perusahaan kita atau memang menyimpan sedikit dendam dengan perusahaan kita. Jangan sampai, sehingga nanti jika ada masalah mereka tidak mau datang atau tidak mau menjadi saksi dalam pemasaran kita nantinya jika ada suatu masalah. Jika kita memilih saksi yang baik, memang sudah sesuai dan kita sukai, maka akan mudah nantinya jika ada suatu masalah dalam kegiatan pemasaran seperti itu, dan kita minta Dilan nih, ada pasal yang ini nih yang kita tanda tangani bahwa masalah ini harus ditanggung oleh kedua pihak. Jika pihak tersebut mengatakan saya tidak mau untuk menanggung masalah ini kan Anda yang menjalankannya, maka Andalah yang harus bertanggung jawab dengan hal ini. Terus nanti kita bisa memberikan alibi bahwa kemarin kan kita juga ada yang namanya saksi. Maka kita bisa panggil saksi yang kita gunakan tersebut atau saksi yang kita pilih untuk menyatakan hal tersebut atau mendukung kenyataan dari transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya itu adalah surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu istanibu qasiran minaz-zani ina ba'duz-zani izmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lah ma'akhihi man faqaritumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menguji ke sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Kandungan dari surah ini adalah bahwa kita jangan sampai menyimpan yang namanya prasangka buruk kepada saudara kita atau teman kita, karena hal itu sangat dilarang oleh Allah. Dan jangan sampai kita mencari kesalahan milik orang lain, sampai-sampai asiknya kita mencari kesalahan dari orang lain, kita melupakan yang namanya kewajiban diri kita sendiri.
Dan jika kita melakukan tersebut, segeralah kita bertobat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan pemasaran, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada pihak kepada pihak lain atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Kita harus kita harus selalu berpikir positif. Jangan sampai karena keburukan atau buruk sangka kita itu bisa merusak tujuan awal kita. Dan juga jangan sampai kita mencari kesalahan-kesalahan dari produk-produk dari pihak lain sehingga kita itu lupa bahwa produk kita itu belum diselesaikan atau masih banyak kekurangannya. Kita harus lihat dari hal tersebut. Sebaiknya kita itu jangan melihat keburukannya, namun kita harus melihat yang namanya kualitas dari produk-produk yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yang memang ingin kita jadikan bahan-bahan persandingan atau bahan penelitian. Selanjutnya soal kelima, coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran, dan sebutkan dan bacakan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah serta isi kandungannya. Maqasid syariah dalam bahasa Arab, maqasid merupakan kata yang menunjukkan banyak, jamak yang berasal dari kata qasd dengan munfradnya yaitu maqsad yang berarti tujuan atau target. Sementara itu, makna syariah yang dijelaskan dalam kitab Al-Madkhal li Dirasati al-Syariah al-Islamiyah karangan Latif Hidayatullah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui para nabi dan rasul, baik dalam lingkungan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tatanan kehidupan. Hukum-hukum tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Sebelum mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tijarah, kita juga harus tahu apa yang namanya tijarah. Tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu tajara, tajaran, tijaratan yang bermakna perdagang atau berniaga. Turunan katanya at-tijaratun dan berarti perdagangan atau perniagaan. At-tijariyun dan mutajiriyun berarti mengenai perdagangan atau perniagaan. Menurut Imam An-Nawawi, ahli fikih mazhab Syafi'i, berkaitan tijarah sebagai pemindahan hak terhadap benda dengan melakukan tukar-menukar murni, yakni tukar-menukar barang dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini harus bermanfaat diperolehkan oleh syariat Islam. Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bi'ul batili illa am takuna tajiratan an taradim minakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di sini jelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta benda bukan milik kita atau milik orang lain kecuali berdasarkan suka sama suka atau berdasarkan persetujuan sang pemilik dan juga kita suka. Nah, berkaitan dengan tijarah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan perdagangan kita tidak boleh yang namanya curang kepada pihak orang lain atau makan hak milik, kan kita mengurangi timbangan. Padahal seharusnya barang itu kan milik mereka, bukan milik kita, karena mereka membeli 1 kilo, terus kita ambil 1 biar nggak pas 1 kilo gitu kan, jadi kayak 8 on atau 9 on gitu kan.
Nah, 2 on itu kan seharusnya itu hak mereka, milik mereka, karena harus pas sampai 1 kilo. Tapi karena kita mengurangi timbangan, hal itu tidak dibolehkan. Ini tuh yang berkaitan dengan tijarah. Dan berdasarkan suka sama suka ya, kayak kita tukar barang. Barang yang kita tukar itu adalah lemon. Terus kita bilang, lemon ini nggak enak, atau mau nggak kita tukar barang aja, aku tuh lagi pengen apel, kamu kan mau lemon nih, kita mau nggak? Kalau dia mau atau dia suka, kita sama-sama suka, ya udah, itu dibolehkan. Jika tidak, ya tidak boleh. Itu salah satu surah yang berkaitan dengan tijarah. Pertanyaan yang keenam adalah, apa yang Anda ketahui tentang riba, dan sebutkan jenis-jenis riba beserta contohnya, yaitu seperti riba talaki, rukban, ba'i najasi, dan tadlisi, ikhtikar, dan jual beli gharar. Riba, pengertian riba secara bahasa ialah ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Riba adalah dalam hal ini ialah pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi penukaran atau jual beli secara barter ataupun transaksi pinjaman meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis, tentu di tempat pertukaran. Nah, jenis riba yang pertama ada riba qadr. Relat itu tadi bukan itu. Yang selanjutnya adalah jenis riba talaki rukban. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Contohnya, ada pedagang kota, ia menyongsong kedatangan barang dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin menjual di negerinya. Lalu pedagang kota tersebut menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar, sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama dijual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuan jual beli dengan cara talaki rukban juga mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu, sehingga tidak menjadi pasar yang sehat yang dapat menentukan harga dengan adil. Selanjutnya adalah bai najasi. Bai najasi adalah rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seseorang produsen pembeli menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Jual beli najasi dilarang oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Muslim. Nabi SAW melarang dari jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh jual beli najasi yaitu baik najasi yaitu untuk mengantar yaitu najasi kita yaitu pembeli A menawar barang di pasar dengan harga 50.000. A merupakan orang yang benar-benar membutuhkan harga ini. Kemudian datang pembeli B yang merupakan orang yang berpura-pura menawar barang tersebut dengan harga 75.000. Karena pembeli A takut tidak mendapatkan harga dan benar-benar membutuhkan barang ini, maka pembeli A akan menaikkan penawaran menjadi 80.000 dan pada akhirnya penjual akan menjualnya pada pembeli A dengan harga 80.000. Contoh lainnya adalah pedagang di pasar saham atau pasar modal, barang-barang yang banyak diminati masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang. Demikian adalah pembahasan mengenai jual beli najasi. Itu adalah contoh tentang jual beli najasi. Tadlis merupakan transaksi
Selanjutnya adalah riba tadlis atau mengenai transaksi tadlis. Tadlis merupakan transaksi yang tidak boleh diharamkan. Merupakan transaksi yang tidak boleh atau diharamkan dilakukan dalam kegiatan ekonomi, yaitu dalam transaksi jual beli. Mengapa tidak dibolehkan? Karena transaksi tadlis mengandung unsur ketidaktahuan dari satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini bisa jadi dalam kategori harga barang, kuantitas barang, dan kualitas barang, dan waktu penyerahannya. Transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain zatnya. Contohnya, dalam perusahaan dilarang memproduksi barang-barang yang haram seperti memproduksi makanan atau minuman yang haram. Yang selanjutnya adalah contohnya yang lain itu kalau contoh waktu penyerahannya itu seperti contoh kita ambil dalam kasus pembangunan rumah. Seseorang kontraktor berjanji bahwa ia bisa menyelesaikan pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 7 bulan. Padahal sebenarnya kontraktor tersebut memahami atau sudah tahu bahwa waktu penyelesaian pembangunan rumah tersebut lebih dari 7 bulan. Itu merupakan contoh dari riba tadlis. Selanjutnya adalah ihtikar. Ihtikar adalah tingkat penyimpanan harta, manfaat atau jasa serta enggan untuk menjual dan memberikan harta dan jasanya kepada orang lain sehingga harga pasar melonjak secara drastis karena persediaan sementara kebutuhannya persediaan terbatas atau stok hilang sama sekali dari pasar, sementara kebutuhan masyarakat, negara atau hewan amat mendesak untuk mendapatkan barang, manfaat atau jasa tersebut. Contohnya, jika suatu perusahaan atau suatu jasa yang diberikan seperti ini, kita kan sedang membutuhkan gas, namun terjadinya yang namanya kelangkaan gas. Hal ini terjadi karena ada seseorang atau suatu kelompok perusahaan atau suatu lembaga yang menimbun gas tersebut sebanyak mungkin, padahal dia tidak terlalu membutuhkan. Sedangkan orang-orang yang membutuhkan itu mencari gas itu nggak dapat, dan tibalah saatnya yang namanya krisis gas atau terjadinya kelangkaan gas dalam masyarakat. Barulah mereka keluar atau memberikan gas mereka atau menjualkan gasnya ke masyarakat, namun dengan harga yang lebih tinggi, padahal hal ini disebabkan oleh mereka sendiri yang menimbun banyaknya barang. Itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya adalah transaksi jual beli gaharar. Gaharar atau takhril adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gaharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian baik mengenai ada atau tidak objek akad besar kecuali jumlah maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Contohnya, penjual menawarkan barang dengan harga kontan 500.000 dan Rp 1 juta ketika diancur tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Ketidakjelasan akad tersebut membuat transaksi ini termasuk dalam jual beli gaharar. Baik, soal selanjutnya adalah jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu disiplin bisnis lagi sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Pemasaran adalah garis depan suatu bisnis.
Mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan konsumen, sehingga setiap tindakan dan ucapannya berarti menunjukkan citra dari barang dan perusahaan. Konsep pemasaran yang kita kenal sekarang, pemasaran adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan pengomunikasian values kepada para konsumen, serta menjaga hubungan dengan para stakeholdersnya. Itu perannya, yaitu adalah peran yang inti dari ini adalah peran ada suatu garis depan bisnis. Untuk peran pemasaran dalam Islam adalah satu garis depan bisnis untuk mencapai keuntungan atau kegiatan pemasaran yang baik dan benar, dan yang tanpa merugikan suatu pihak dan pihak lain. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan, atau yang ke-8, jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Yaitu dengan cara yang pertama, memiliki kepribadian spiritual takwa atau takwa. Inilah model utama seorang pemasar, yaitu mengetahui bahwasannya nilai takwa mampu mengantarkan seseorang ke dalam keberkahan hidup dan segala aktivitas yang dilakukan. Yang kedua yaitu berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Perilaku sidik sebenarnya merujukkan nilai takwa. Bagaimana orang yang bertakwa, kata-kata yang halus, muka yang berseri-seri, senantiasa menjaga penampilan dan kebersihan dan keindahan adalah implementasinya, sehingga dalam berbisnis menjadi pola yang selalu dijaganya. Yang ketiga adalah berlaku adil dan memasarkan produk atau al-adil. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil, membenci orang-orang yang berbuat zalim. Pelaku pemasaran syariah sangat takut bila mengurangi timbangan. Yang keempat yaitu melayani pelanggan dengan senyum dan rendah hati atau khidmar. Sikap melayani adalah sikap utama seseorang pemasar syariah. Konsep ini mendasarkan dan universal. Siapa gemar tersenyum akan mengundang pelanggan dan memikat mereka. Sikap penuh hormat menjadikan pelanggan dan konsumen baru merasa nyaman. Yaitu yang kelima, menepati janji dan tidak curang atau tahfib. Seseorang pemasar syariah harus dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai personifikasi dan perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan. Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Seseorang pemasar syariah haruslah dapat dipercaya dalam memegang amanah-amanah. Inilah yang mengantarkan kesuksesan Rasulullah SAW menjadi bisnis yang sukses melalui ukuran zamannya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka atau suuzon. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati satu sama lain dalam melakukan aktivitas pemasaran. Konsumen dan produsen adalah saling membutuhkan, sehingga sudah sepantasnya saling menghormati dan berbaik sangka sehingga menjadi mitra dalam jangka panjang. Yang kedelapan, tidak menjelek-jelekan atau ghibah. Seseorang pemasaran syariah dalam menjelek-jelekan pesaing, karena ghibah artinya keinginan untuk menghancurkan orang, modal berharga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain. Yang kesembilan, tidak melakukan sogok atau riswah. Menyogok dalam perspektif syariah hukumnya haram dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Untuk soal selanjutnya yaitu soal ke-9, mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis? Perusahaan harus melakukan yang namanya tabayun. Kenapa? Pasti itu menjadi sebuah pertanyaan di kalangan kita semua. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita juga harus tahu apa sih itu tabayun.
Secara bahasa, tabayun memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar. Nah, hal ini sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan perusahaan harus adanya konsep tabayun atau harus berdasarkan tabayun gitu. Setiap kita mau melakukan pemasaran suatu produk atau mau mencari produk baru untuk dipasarkan, maka kita harus melakukan yang namanya teliti atau meneliti terlebih dahulu barang-barang apa yang mau kita produksi, seperti apa cara memproduksinya. Nah, kita juga harus mencari kejelasan dari produk-produk kita, apakah sudah baik atau tidak, atau sudah benar, atau apakah ada yang rusak dari barang tersebut, apakah masih banyak kekurangan dari barang tersebut, sehingga hal ini sangat penting dalam melakukan yang namanya pemasaran dalam suatu perusahaan. Jika hal ini tidak diperhatikan atau terjadinya kesalahan, maka akan menyebabkan yang namanya kerugian. Kerugian ini bisa jadi penghalang terbesar dalam setiap melakukan proses pemasaran ataupun kegiatan yang lainnya. Hal ini juga termasuk ke dalam tabayun. Tabayun itu kan kita harus teliti. Nah, jika kita tidak teliti dalam melakukan pembuatan laporan atau persiapan untuk melakukan pemasaran, maka akan terjadi namanya masalah yang akan menyebabkan yang namanya kerugian. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa tabayun itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah nomor 10. Bacalah surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. Quran surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فأمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seseorang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, isi kandungan dari surat ini adalah bahwa kita harus teliti dalam setiap melakukan kegiatan, baik itu pemasaran ataupun kegiatan yang akan kita lakukan di kehidupan dunia. Jangan sampai karena harta kita menuduh orang lain atau membuat kesalahan dengan mencelakai orang lain atau menyebabkan orang lain menjadi sengsara. Hal ini pastinya akan sangat membuat Allah marah. Padahal Allah itu sudah menyiapkan harta yang sebaik mungkin bagi kita, atau sudah memang Allah siapkan bagi kita kenikmatan dunia yang memang harus kita dapatkan. Namun dengan cara Islami atau cara yang benar, kita harus teliti tanpa kita merugikan orang lain. Selanjutnya adalah soal jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari karena setiap riset yang kita lakukan, setiap kita melakukan riset pemasaran dalam Islam, itu harus berdasarkan namanya Al-Quran dan Hadis, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jika kita melaksanakan hal tersebut, maka kita akan insya Allah akan terhindar dari namanya kesalahan, terus penipuan, dan tidak akan menyebabkan orang lain merasa kecewa dan tidak merugikan orang lain juga, karena sudah berdasarkan prinsip Islami. Dengan riset Islam yang kita jalankan, maka masalah-masalah yang kita hadapi ke depannya pasti akan kita ketahui. Setidaknya kita bisa menyiapkan
planning B untuk masalah yang akan datang. Dengan adanya hal ini, kita juga bisa mengurangi yang namanya kerugian dalam pemasaran dari suatu perusahaan. Itulah mengapa riset dalam pemasaran Islam itu sangat penting, agar kita bisa mengetahui kelebihan, kekurangan dari produk kita dan nanti masalah yang akan kita hadapi ke depan. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, bagaimana cara Anda membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Jelaskan jawaban Anda dan disertai dengan surah-surah pendukungnya. Cara saya membangun nilai dalam nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Membangun nilai dalam hal ini saya akan melakukan dengan cara yaitu dengan cara menciptakan nilai suatu barang sehingga barang tersebut menjadi berharga atau memiliki harga. Nah, untuk kepuasan pelanggan yaitu dengan cara berperilaku baik, berakhlak karimah atau berdasarkan ketentuan syariat Islam dalam melakukan pemasaran, yaitu dengan cara kita memberikan senyum, menyapa pelanggan kita dengan baik, terus kita menjelaskan tentang produk-produk kita yang terbaru atau produk yang lama atau produk yang mereka pilih. Kita harus juga jelaskan apa sih kekurangan dari produk yang mereka pilih atau apa sih kelebihan dari produk tersebut. Nah, itu akan menyebabkan namanya kepuasan pelanggan jika kita melayani mereka dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu loyalitas. Kalau loyalitas, kita juga bisa dengan memberikan yang namanya grand prize atau penghargaan gitu. Contohnya kayak siapa dapat undian ini akan mendapatkan atau pemilihan undian secara terbuka gitu kan. Pemilihan siapa yang mendapatkan ini bisa dapat potongan harga 50% atau 80% atau kita kasih diskon lah untuk pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu yang namanya kepuasan. Hal ini juga didukung dalam Quran surah Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Nilai dalam Islam, nilai kandungan dari ayat ini adalah suatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, alam, mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Penempatan posisi nilai yang paling tinggi berasal dari Tuhan. Pandangan tersebut juga dianut oleh kaum idealis, menyatakan bahwa nilai spiritual lebih tinggi dari nilai material. Kaum idealis menempatkan nilai agama pada posisi yang paling tinggi. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai agama akan membawa mereka dalam merealisasikan tujuan. Nah, dengan kandungan ayat ini sediakan bahwa manusia itu harus namanya nilai kebaikan. Dengan adanya kebaikan yang kita berikan kepada pelanggan kita, terus pada harga dan loyalitas kita, maka akan memberikan namanya pahala. Apalagi jika itu benar dan jujur, maka Allah akan meridhoinya. Nah, itu sedikit penjelasan saya untuk materi hari ini tentang soal UTS pada hari ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi hari ini dan diberikan kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan baik dunia dan akhirat. Mungkin sampai di sini materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.